Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikma Khairiyah Hasibuan dari PIAUD 2 semester 5. Di sini saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Keterampilan Prakarya Anak Usia Dini. Berbicara tentang anak, setiap anak dilahirkan dengan perbedaan kemampuan bakat dan minat pendidikan. Dan orang tua dalam mengarahkan belajar, anak perlu diperhatikan masalah yang terkait dalam memenuhi psikologi mereka. Perkembangan kreativitas dan motivasi dengan memenuhi itu dari orang tua, guru, dan lingkungan anak. Berbicara dengan kreativitas, kita bisa ambil langkah-langkah membantu anak meningkatkan kreativitas anak tersebut melalui keterampilan prakarya anak usia dini. Maupun dari dirinya sendiri, kreativitas dapat dikembangkan. Karena itu, anak itu butuh stimulus. Stimulus itu siapa? Ya kita seperti orang tua, guru, dan orang-orang yang di lingkungannya. Yaitu masuk kepada A, prinsip-prinsip keterampilan prakarya anak usia dini. Setiap yang ditulis seperti yang ditulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prakarya adalah pekerjaan tangan atau pelatihan di sekolah. Sedangkan prinsip adalah sebuah pedoman untuk berpikir dalam pembuatan hasil karya sendiri yang dibuat oleh siapapun termasuk anak usia dini. Akan tetapi, kurikulum 2013 ini mata pembelajaran keterampilan berubah menjadi prakarya yang pada prinsipnya memberikan pengembangan anak usia dini harus diperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Namun prinsip-prinsip di dalam keterampilan prakarya tidak terlepas dengan proses pembelajaran anak usia dini yang berdasarkan Permendikbud nomor 145 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 anak usia dini, yaitu A. Belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara tepat melalui bermain. Sama halnya pembelajaran prakarya itu, kita tidak boleh terfokuskan kepada anak untuk mempelajari prakarya aja. Nah, contohnya, ini nanti kayak gini, buat ini. Tapi kita harus fokus. Anak itu tidak bisa seperti itu. Kita harus sebagai guru, kita harus mengajak anak sambil bermain, belajar bermain, membuat prakarya tersebut. Yang ke B, berorientasi pada perkembangan anak. Maksudnya berorientasi kepada perkembangan anak tersebut, pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak usia dini. Di dalam prakarya itu, kita harus mampu memperkembangkan aspek-aspek apa saja yang mau kita buat dalam prakarya tersebut. Misalnya, kita mau membuat prakarya untuk melipat origami. Kita itu aspek apa aja yang termasuk di dalam melipat origami? Melipat origami yang saya ketahui itu aspek motorik halus, yaitu menggunakan jari-jari anak usia dini tersebut. Yang C, berorientasi pada kebutuhan anak. Dimaksud kebutuhan anak dalam prakarya, pembelajaran prakarya, kita harus berorientasi pada kebutuhan anak. Apa yang dibutuhkan anak, itulah yang kita berikan. Kita tidak boleh untuk mendorong anak supaya itu dia bisa untuk menghasilkan prakarya sebagus mungkin yang kita inginkan. Itu tidak boleh. Yang yaitu D, berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat untuk belajar anak tersebut. Misalnya, kita berpusat pada anak. Kita mau membuat suatu prakarya, kita harus menggunakan prinsip tersebut. Kita harus berpusat pada anak. Kita tidak boleh sibuk-sibuk sendiri. Nah, buat contohnya tadi yang dari atas, buat origami. Kita harus mencontohkan kepada anak, nah seperti ini, seperti itu. Ya, kayak seperti itu.
yang E, pembelajaran yang aktif. Kita harus menciptakan suasana mendorong pendidik, harus menciptakan, menentukan pilihan, mengempukan pendapat dan melakukan serta mengalami sendiri. Dalam prinsip ini, pembelajaran aktif kita yang mencontohkan dan melakukan serta kita bisa mengalaminya sendiri. Kita membuat prakarya. Seperti contoh tadi yang saya berikan, yaitu melipat origami. Kita harus ikut kita membuat prakarya origami itu, seperti melipat. Kita mau lipat ini, ya, kita melipat origami, membuat kupu-kupu ya nak. Tapi kita harus membuat pembelajaran itu aktif. Nah, seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nak pertama gunting dulu seperti ini. Kita harus aktif untuk kepada anak itu. Kita berfokus kepada anak supaya anak itu aktif. Yang F, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai pembentukan karakter yang positif pada anak. Maksudnya, dalam pembuatan prakarya, karakter apa? Karakter kita membawa anak itu ke pembelajaran prakarya itu, kita harus membuat karakter anak itu ke hal positif, ke hal yang baik, membuat yang baik, seperti itu. Yang G, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Memberi kerangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Mengembangkan kecakapan hidup dilakukan secara terbadu balik, memiliki pembelajaran, mengembangkan potensi, pengetahuan dan keterampilan anak. Contohnya, kita sudah mencontohkan kepada anak, nah gunting seperti ini, dan nanti caranya lipatnya ini 1 dilipat ke sini, 2 ke sini, dan kita harus membuat anak itu bekerja sendiri, tapi kita melihat anak itu bekerja untuk membuat prakarya tersebut. Kenapa kita harus kita harus kemandirian anak itu harus ada yang dimilikinya, dia bekerja sendiri. Yang H, yaitu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Dalam pembelajaran apapun itu, termasuk pembelajaran prakarya, kita harus menggunakan pembelajaran dalam ruangan kondusif. Kondusif itu seperti tidak ada gangguan, seperti gangguan yang mengoceh lah, yang inilah, yang itulah. Seperti yang ribut, harus fokus, yang kondusif dalam pembelajaran tersebut. Yang I, berorientasi pada pembelajaran yang demokrasi. Pembelajaran demokrasi sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai suatu yang apa yang diberikan oleh temannya, apa yang dibuat temannya, dan apa yang dibuat di anak tersebut harus dihargai. Bagaimanapun hasil prakarya anak itu, kita harus menghargai, dan apapun yang dihasilkan oleh temannya, kita ajarkan kepada anak itu tidak boleh mengejek atas hasil karya yang dibuat oleh temannya sendiri. Yaitu yang terakhir, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan sumber menggunakan media belajar. Maksudnya tuh pemanfaatan media yang dibuat oleh anak tadi, prakarya yang dibuat anak tadi, misalnya kan tadi saya contohkan melipat origami menjadi kupu-kupu. Itu kan media suatu hasilnya yang sudah dibuat oleh anak, berikan kepada dia, berikan kepada anak, tulis namanya masing-masing di hasil karya kalian sendiri, dan bawa ke rumah, nanti tunjukkan kepada orang tuanya. Itu kan bermanfaat kepada dirinya. Aku udah bisa membuat suatu karya seperti ini. Ya, seperti itu contohnya. Baik, masuk ke B, ruang lingkup keterampilan prakarya anak usia dini. Bahwasanya ruang lingkup keterampilan prakarya AUD adalah kegiatan yang dilakukan anak usia dini dalam membuat keterampilan prakarya AUD melalui keterampilan berikut.
Yang A, pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui mozaik. Yang B, pengembangan keterampilan prakarya melalui kolase. Yang C, pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui montase. Pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui kain flanel. Pengembangan keterampilan prakarya melalui origami. Pengembangan keterampilan prakarya melalui bahan alam. Pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui barang bekas. Pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui bentuk geometris. Pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui permainan. Yang terakhir, pengembangan keterampilan prakarya AUD melalui puzzle dan mewarnai. Itu dari biji-bijian yang telah saya karya sendiri. Ini namanya hasilnya, ini mozaik yang terdapat dari gambar bunga. Di sini ada beberapa biji-bijian, yaitu biji dari jagung, ada ketumbar dan sebagainya. Yang kedua yaitu melipat origami, prakarya anak usia dini melipat origami yang telah saya rancang, yaitu membuat suatu ini, yaitu kupu-kupu yang itu melipat, yang bisa menghasilkan perkembangan motorik halus anak usia dini. Seperti itu. Baik, sampai sini presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.